Tuhan, berbicaralah kepada kami pada sore hari ini. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, Tuhan. Aku hanya alat-Mu yang siap untuk Engkau pakai. Karena itu Tuhan, berbicaralah kepada kami, teguhkan dan meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami. Sehingga kami bukan saja menjadi pendengar-pendengar firman, tapi juga menjadi pelaku-pelaku firman bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama-Mu yang kudus, kami siap untuk dengarkan firman Tuhan. Saudara yang siap dengarkan firman Tuhan bersama-sama saya katakan, amin, amin, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Bersyukur buat hari yang baru Tuhan berikan bagi kita, amin. Dan saya percaya saudara ada dalam perlindungan Tuhan. Minggu lalu kita ada mengucapkan perintah iman untuk pagi hari dalam setiap hari. Saya nggak tahu apakah saudara mempraktekannya, tapi saya percaya kalau Anda mempraktekannya, Anda akan melihat pertolongan Tuhan yang tak henti-hentinya bagi saudara. Haleluya. Boleh saya tahu siapakah yang hadir di sini minggu lalu pada ibadah malam? Boleh saya lihat tangan-tangannya? Haleluya, berarti sebagian besar saudara hadir. Dan minggu lalu saya percaya Anda sudah mendengarkan firman Tuhan yang saya sampaikan, berhenti berbuat dosa. Hari ini saya akan melanjutkan firman Tuhan dengan topik ini. Dan saya akan mulai sedikit bagi saudara yang mungkin baru hadir pada hari ini. Nah, saya mau Anda melihat apa yang dikatakan firman Tuhan. Yang pertama, apakah dosa itu? Kalau saudara lihat di slide di depan, Anda mungkin bisa melihat. Dosa yang pertama adalah pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Kita sudah bahas ini minggu yang lalu. Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Yang kedua, dosa adalah ketidaktaatan langsung terhadap perintah Tuhan. Kita sudah bahas kemarin dari Keluaran pasal 20, ada 10 perintah yang diberikan. Dan 10 perintah ini kalau menurut adat istiadat Yahudi dikembangkan menjadi 613 perintah lainnya atau hukum-hukum lainnya. Dan kebanyakan dari apa yang disampaikan dari 10 hukum Taurat itu dipakai oleh negara-negara dalam menghadapi, dalam menyusun undang-undang pidana dan perdata yang ada di seluruh dunia. Nah saudara, yang ketiga, dosa adalah kondisi tanpa hukum atau lawlessness. Kondisi tanpa hukum. Ada hukum tapi hukum itu tidak berjalan. Ada perintah tapi perintah itu tidak berjalan. Ada ketetapan tapi ketetapan itu tidak berjalan. Ada konstitusi tapi konstitusi itu tidak ditegakkan. Dosa adalah kondisi tanpa hukum itu. Dosa menyebut Tuhan sebagai pendusta. Orang yang melakukan dosa dengan tidak langsung mengatakan Tuhan pembohong. Karena apa? Dia berpikir tidak ada neraka, tidak ada penghakiman, tidak ada penghukuman. Saudara, itu sebabnya minggu lalu kita sudah sampaikan kepada jemaat Tuhan di sini. Yang terakhir, dosa melanggar perintah Tuhan dan hukum yang mengatur suatu masyarakat. Itu sebabnya bukan hanya ada hukuman di sorga, tapi di muka bumi juga ada penghukuman bagi orang-orang yang melanggar hukum dan ketentuan yang ada dan berlaku dalam satu masyarakat. Dosa membuat atau menawan pikiran seseorang. Dosa membuat Anda tidak bisa lepas dari apa yang dipikirkan, apa yang Anda lihat, apa yang Anda perbuat selama ini. Kemarin saya bincang-bincang dengan salah satu jemaat. Dikatakan, Pak, saya sudah berhenti merokok. Saya katakan, sebenarnya rokok adalah suatu ikatan yang terlihat oleh kita. Tapi banyak orang lain tidak merokok, tapi melakukan ikatan-ikatan lain yang tidak kelihatan. Dosa adalah segala sesuatu yang menawan pikiran seseorang. Sehingga kalau Anda tidak bisa terlepas dari hal itu, Anda sedang dibelenggu oleh kuasa dosa itu. Itu sebabnya dosa
menawan pikiran seseorang dan mengotori kehidupan orang tersebut dengan kebejatannya, dengan perbuatannya yang menyimpang dari hukum-hukumnya Tuhan. Dosa meyakinkan Anda bahwa Anda berhak untuk bebas memilih jalan yang Anda pilih. Itu dosa. Ya kan? Coba katakan kepada orang-orang yang tidak mau ikuti firman Tuhan, kepada orang-orang yang tidak mau taat kepada firman Tuhan, kepada orang-orang yang sengaja memilih jalan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dia bilang, oh Tuhan berikan aku hak bebas untuk memilih kok. Aku bebas memilih apa saja. Dosa, ini yang saya katakan, dosa mengatakan bahwa Anda bebas memilih jalan yang Anda pilih saat ini. Dosa menyimpulkan bahwa keinginan-keinginan Anda harus menjadi prioritas. Lalu kemudian apa? Dosa adalah pemimpin yang sangat kejam dan menyakitkan. Karena apa? Dosa kerjaannya menghancurkan dan merusak. Dosa menyiksa dan membutakan. Dosa mengendalikan dan bejat. Itu sebabnya dunia hancur seperti ini. Itu sebabnya dunia dipenuhi oleh dosa yang berusaha menguasai. Satu negara menyerangkan rudalnya, 1.800 orang mati di tempat. Negara yang lain membalas balik, 8.000 orang habis dalam beberapa hari. Dosa mengendalikan dengan begitu bejatnya. Yang satu berpihak kepada satu negara, yang lain berpihak kepada negara yang lain. Saudara, saya mau katakan kepada Anda, Israel tidak ada hubungannya dengan kekristenan. Hanya saja kita berdoa buat kedamaian di Yerusalem itu. Haleluya. Kita tetap berdoa buat kedamaian di Yerusalem. Tapi setiap perbuatan-perbuatan yang bejat, yang keji, itu dikendalikan oleh dosa. Keinginan untuk berkuasa, keinginan untuk menguasai dan mengendalikan. Ini yang paling luar biasa. Dunia sedang menghadapi masa-masa yang berat. Tapi saudara perhatikan gereja-gereja. Pagi tadi saya melayani di sebuah gereja yang cukup besar di daerah Amplas. Mungkin lebih kurang 500 orang bisa muat di sana. Tapi karena hujan yang datang tidak sampai 50 orang. Kenapa? Dosa menguasai pikiran manusia. Seharusnya aku bisa tidur nyenyak, tinggal tarik selimut kok. Ya kan? Tapi karena apa? Karena ada dosa yang mengendalikan pikiran. Dosa katakan, bro, kau udah capek 1 minggu ini. Istirahatlah, nikmatilah tidurmu, santai saja. Lihat saudara bagaimana dosa mengendalikan pikiran kita. Lihat bagaimana Hawa ditipu dengan liciknya oleh ular itu. Ya kan? Dengan santai ular datang. Iblis datang memakai tubuhnya ular. Iblis bilang apa? Hawa, bukankah Tuhan mengatakan? Ini yang ngerinya saudara. Iblis selalu memakai kata-kata, bukankah Tuhan mengatakan? Bukankah ada tertulis? Haleluya. Bahkan kepada Yesus dia katakan, bukankah ada tertulis? Saudara bayangkan itu. Kepada Tuhan Yesus dia berani menantang dengan memakai ayat firman Tuhan. Dosa mengendalikan pikiran, dosa mengendalikan segala sesuatu yang ada dalam diri manusia. Itu sebabnya kita berkata apa? Ini keinginanku dan ini harus diprioritaskan. Bukankah dikatakan carilah kerajaan surga, carilah kerajaan Tuhan. Haleluya. Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Aku kan harus mengasihi diri sendiri toh. Ya kan? Kita kan kebanyakan seperti itu. Berarti kan aku memang harus mengasihi diri sendiri, baru aku mengasihi orang lain. Memang. Tapi saudara, Anda harus mengerti, Anda harus bisa mengasihi orang lain sama seperti bahkan lebih dari diri sendiri. Dan lebih terutama dari itu, Anda harus mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Haleluya. Saudara, kita nggak tahu berapa lama lagi kita bisa beribadah seperti ini.
1.800 orang yang meninggal di Yerusalem, di Israel pada waktu itu sedang menikmati pestanya, sedang menikmati yang namanya aksi damai, festival damai. Tiba-tiba beberapa ratus rudal, 3.000 rudal meluncur dan kemudian membunuh 1.800 orang pada waktu itu. Engkau berpikir engkau sedang dalam keadaan baik-baik saja. Anda berpikir dunia dalam keadaan baik-baik saja. Anda sedang tertipu oleh iblis. Itu sebabnya iblis bilang apa? Enjoy bro, nikmati bro, santai aja. Udah, enggak usah sok suci kali, enggak usah sok benar kali. Anda bukan sok benar, Anda bukan sok suci. Kita harus suci, harus kudus, harus benar, harus setia kepada Tuhan. Amin. Orang Kristen harus suci. Karena firman Tuhan katakan, kuduslah kamu sama seperti Bapamu yang kudus itu. Karena tanpa kekudusan tidak seorang pun yang bisa melihat Tuhan. Iblis akan katakan, udahlah, gak usah sok suci kali lah kau. Gak usah sok hebat kali lah kau. Gak usah sok sempurna kali lah. Iblis akan menipu kita. Itu sebabnya saya katakan, dosa menawan pikiran seseorang. Kenapa Roh Kudus memberikan peringatan kepada kita semua, bukan hanya saudara loh, kepada saya juga. Sebagai hamba Tuhan, menyampaikan tentang dosa tidak gampang. Tapi saya percaya hamba Tuhan harus berbicara tentang dosa dalam gereja. Agar jemaat tahu bahwa dosa tetap salah di hadapan Tuhan. Dan itu mengingatkan kami juga hamba-hamba Tuhan agar hidup dengan benar, agar hidup berani mengoreksi diri. Kenapa saya sampaikan ini kepada saudara? Karena banyak orang yang berbuat dosa dan tidak sadar bahwa ada kehidupan setelah kematian. Walaupun setiap agama punya versi yang berbeda-beda, tapi yang pasti Islam dan Kristen punya versi yang hampir sama. Ada penghakiman setelah kematian. Hindu dan Buddha punya kepercayaan akan terjadi reinkarnasi. Sampai 7 kali, kalau engkau tidak baik, 7 kali kehidupan akan dilalui. Tapi kalau engkau berbuat baik, maka engkau akan menghadapi hidup yang sempurna. Kematian yang sempurna langsung naik ke nirwana. Betul kan? Ini pengajaran-pengajaran, apapun konsepnya, saya nggak bahas tentang agama, tapi saya mau katakan kepada Anda, apapun konsepnya, artinya setiap orang percaya bahwa ada kehidupan setelah kematian. Amin. Pertanyaannya, kemanakah Anda pergi setelah mati? Oh, sudah pastilah Pak ke Yerusalem baru. Kan ada nyanyinya. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Kan rindu. Iya kan? Pertanyaannya, pastikah Anda akan sampai di Yerusalem yang baru itu? Haleluya. Ini yang saya katakan, banyak orang yang berbuat dosa tapi tidak sadar bahwa ada kehidupan setelah kematian. Mereka bisa pura-pura tahu, padahal sebenarnya yang dilakukan mereka bertentangan dengan apa yang mereka sadari. Anda bisa nyanyi Yerusalem yang baru. Pada waktu kita meninggal, orang bisa menyanyikan, oh Yerusalem, papan bunga bisa berjejer di seluruh jalanan, mengatakan telah pulang ke rumah Bapa di sorga. Tapi tidak seorang tahu, apakah dia benar-benar pulang ke rumah Bapa di sorga atau tidak. Ya kan? Karena kalau dia sadar, dia tahu dengan tulus mengenai kenyataan surga dan neraka, dia akan hidup dengan takut dan gentar. Gak sembarangan hidup. Hidup gak sembarangan. Haleluya. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Gak sembarangan. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Banyak agama mengajarkan perbuatan baik.
Tapi kita tidak diselamatkan oleh perbuatan baik. Tapi saya percaya tidak ada satupun anak Tuhan yang bisa menyebut diri anak Tuhan tapi tidak melakukan perbuatan yang baik. Amin. Kalau dia anak Tuhan, dia pasti akan melakukan perbuatan yang baik. Amin. Betul nggak? Coba saudara cek dulu kiri kanan. Kau udah buat baik nggak hari ini? Cek dulu kiri kanan. Ada buat baik nggak? Minimal senyum senyum dulu. Itu senyum salah satu cara untuk berbuat baik. Kenapa? Mungkin teman yang duduk di sebelah kiri kau saudara atau kanan saudara sedang punya masalah. Dia datang ke gereja dengan masalah besar. Dan tadi dia berpikir, aduh tidak ada orang yang suka dengan aku. Lihat Anda duduk di sebelah Anda pula cemberut lagi dengan dia. Dia berpikir di gereja pun orang udah gak suka dengan aku katanya kan. Kan ada orang kan kalau masuk negatif saudara. Dia lihat orang lagi di sebelah. Waduh ini pun baru jumpa pun dia udah cemberut lihat aku katanya. Tapi cobalah Anda senyum sebentar dengan dia. Coba senyum sebentar. Tunjukkan Anda mengasihi dia. Haleluya. Tunjukkan sebentar. Oh aku mengasihi saudara bilang. Amin. Dia pasti agak lega ini. Udah mulai lega ini. Yang di samping-sampingnya mulai lega. Rupanya ada juga yang peduli dengan aku. Haleluya. Amin. Enak berbuat baik kan? Betul nggak? Enak berbuat baik. Karena berbuat baik harus dilatih. Berbuat baik nggak perlu ambil ini kemudian lihat nih aku kasih ke pengemis ya. Enggak. Bagi anak Tuhan, berbuat baik akan lahir dari sifat biasa, kebiasaannya. Apapun yang dia lakukan, dia akan mulai berpikir untuk orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Karena apa? Itu sifat Bapa di sorga. Amin. Sifat Bapa di sorga selalu berbuat baik. Itu sebabnya Bapa mengirimkan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itu sifat Bapa, the nature of God, the nature of the Father. Sifat Bapa. Itu sebabnya kalau Anda lihat Bapa yang baik, sifat Bapa yang baik akan selalu menjaga anaknya. Dia akan proteksi kepada anaknya. Dia akan perhatikan anaknya. Dia perhatikan keluarganya. Dia tidak mau keluarganya rusak. Dia tidak mau anak-anaknya hancur. Itu sifat Bapa di surga yang turun kepada bapak-bapak yang percaya kepada Dia. Haleluya. Haleluya, saudara. Kenapa Roh Kudus memberikan peringatan kepada kita? Karena ada kehidupan setelah kematian. Itu yang paling penting saudara. Ada kenyataan mengenai surga dan neraka. Neraka tempat penyiksaan. Mungkin Anda berpikir, alah gak apa-apalah. Gak apa-apalah, udahlah situ. Yang penting aku enjoy dulu di bumi ini. Ya kan? Yang penting aku nikmatilah dulu. Daripada nanti di sini pun gak nikmati, di sana pun gak nikmati. Tapi saudara bayangkan Anda menikmati 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun di muka bumi ini. Lalu kemudian kematian kekal menunggu Anda di sana. Beberapa puluh tahun yang lalu bapak saya tiba-tiba mendapat panggilan ayah saya. Ada seorang Chinese yang meninggal dunia. Lalu kemudian tidak berapa lama semua keluarga sudah berkumpul dan tiba-tiba bapak saya dipanggil. Karena orang ini bangun dari kematiannya, dia bilang baptiskan aku, baptiskan aku, baptiskan aku. Bapak datang dan kemudian pada waktu itu dia diletakkan, dia bangun dari peti matinya, dia bangun lalu kemudian dia dibaptiskan. Dan gak berapa lama dia mati lagi saudara, kali itu matinya betul-betul. Tapi pada waktu dia masih hidup, orang bertanya, kenapa kau minta dibaptis? Dia mengatakan, aku dibawa ke satu tempat, dan sambil aku berjalan ke tempat itu, aku melihat bagaimana manusia disiksa di satu tempat yang lain. Dan pada waktu itu aku mendengar suara yang mengatakan bahwa hanya orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang bisa masuk ke tempat yang tidak ada penyiksaannya.
Lalu kemudian pada waktu itu saya mendapatkan kesempatan, dia katakan dalam keadaan mati surinya. Dia katakan, bolehkah aku kembali untuk percaya kepada Yesus? Bolehkah aku kembali untuk dibaptis dan percaya kepada Yesus? Saudara, sejak hari itu setelah dia dibaptis, seluruh keluarganya menerima Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tapi satu kesaksian besar yang tidak pernah terlepas dari ingatan saya, bagaimana dia mengatakan orang yang tidak percaya kepada Yesus mengalami siksaan yang kekal. Itu sebabnya kami percaya orang-orang yang percaya kepada Yesus akan menikmati hidup yang baik, hidup yang sempurna, hidup yang kekal, dan hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Haleluya. Itulah Tuhan kita. Paulus katakan seperti ini dalam 1 Korintus kalau saya tidak salah. 1 Korintus 15 ayat 29. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Dulu pada masa Rasul Paulus, ada orang-orang yang membaptis orang-orang yang sudah mati. Ini perbuatan yang salah, jangan saudara berpikir nanti ajalah Pak udah mati dulu baru dibaptis. Ya, ini perbuatan yang salah, itu sebabnya Paulus mengutip tentang ini. Dia katakan seperti ini, kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis sebagai orang-orang yang telah meninggal? Jadi ada orang-orang mati, bapaknya mati, dia belum percaya kepada Yesus, lalu kemudian anaknya bilang, aku dibaptislah ganti bapakku. Paulus katakan, gak ada gunanya. Kenapa sih dia mau dibaptis demi bapaknya, demi orang yang sudah meninggal? Berarti dia percaya ada kehidupan setelah kematian. Betul kan? Ada kehidupan setelah kematian. Anda mau percaya atau tidak, cobalah. Mati dulu tapi. Ya kan? Ya kalau mau tahu apa yang dibilang Pak Oktav benar atau tidak, ya harus mati dulu, saudara. Apa yang Paulus katakan? Saudara boleh baca ayat itu nanti selanjutnya. Walaupun kita lari ke sana kemari, berkhotbah, mengajarkan orang lain untuk tidak melakukan dosa, habiskan uang untuk pemberitaan Injil, mempertaruhkan hidup untuk Injil, dibunuh oleh singa, dibunuh bandit, dibunuh teroris, berikan pipi kiri ditampar dengan berikan pipi kanan dan lain, semuanya itu tidak menghasilkan berkat istimewa bagi kita. Bahkan semua itu menjadi tidak berguna sama sekali kalau tidak ada pertobatan. Tidak ada gunanya. Paulus ingatkan kita berhenti berbuat dosa. Stop sinning. Berhenti berbuat dosa. Minggu lalu saya katakan seringkali saya membaca tulisan-tulisan. Saya bahkan pernah sampaikan juga dalam khotbah-khotbah saya. Saya katakan ada beberapa yang seperti ini. Abraham menipu, Abraham berbohong, tapi Tuhan tetap memakai dia. Daud melakukan zina, Daud membunuh, namun dia tetap menjadi orang yang diperkenan Tuhan. Banyak lagi contoh-contoh yang lain. Tapi sayangnya tulisan-tulisan itu gagal menyampaikan bagaimana Tuhan berperkara terhadap mereka akibat dosa-dosa yang mereka perbuat. Iya kan? Banyak hamba Tuhan hanya bilang, oh Abraham buat ini tapi Tuhan tidak pakai dia. Daud buat ini tapi Tuhan tetap pakai dia. Yakub menipu tapi Tuhan tetap memberkati dia. Mereka lupa menyampaikan harga yang dibayar untuk membereskan kelakuan mereka. Contohnya, pernahkah saudara menghadapi perang keluarga seperti yang dialami oleh Daud? Pernah enggak saudara? Perang keluarga seperti yang dialami oleh Abraham. Sampai hari ini kita mengalami akibat dari kesalahan Abraham itu. Dengan dikawininya Hagar itu dan yang lain-lain. Terjadi masalah-masalah berentet sampai hari ini. Iya kan? Adam dan Hawa diusir keluar dari taman yang begitu indah. Artinya apa? Orang-orang yang melanggar hukum atau perintah Tuhan dalam dunia tidak dibiarkan Tuhan bebas jalan begitu saja. Ada harga yang harus dibayar. Haleluya.
Itu sebabnya firman Tuhan katakan upah dosa adalah maut. Tuhan ampuni dosa, yes. Tuhan ampuni dosa. Tuhan ampuni pendosa yang mau bertobat. Haleluya. Tuhan ampuni. Dia mengasihi orang berdosa. Dia mengampuni orang berdosa, tapi dia harus menghukum dosa itu. Dia harus menghukum dosa itu. Karena itu, jangan membenarkan dosa. Jangan kalau anak Anda berbuat salah dan Anda diam, Anda bilang dia masih kecil. Artinya Anda sedang mendidik anak Anda untuk besar dalam dosa. Pada waktu anak Anda yang masih kecil itu tiba-tiba merampok mainan orang lain dan taruh di rumah dan Anda bilang, dia kan anak kecil. Anda sedang mendidik anak Anda menjadi perampok besar satu hari nanti. Ya kan? Pada waktu anak Anda tahu anak Anda menipu dan dia masih kecil dan Anda bilang, dia masih kecil, dia belum tahu ini salah, dia belum tahu ini dosa. Anda sedang mendidik dia menjadi koruptor besar satu hari nanti di negara ini. Halo? Benar enggak? Benar enggak, saudara? Benar. Karena itu jangan berpikir ada dosa putih, ada dosa hitam. Dosa adalah sama di hadapan Tuhan. Ya kan? Ada orang bilang apa? Kalau berbohong demi kebaikan kan gak salah, itu dosa putih. Gak ada bohong demi kebaikan, bohong tetap bohong. Ya kan? Bohong tetap bohong. Apalagi kalau kebohongan itu Anda lakukan di hadapan anak-anak Anda. Anda sedang menjadikan anak-anak Anda pembohong-pembohong yang akan lahir, muncul besar di satu hari nanti. Berbahaya, saudara, berbahaya. Karena itu, ada 4 cara yang saya tuliskan hari ini. Bagaimana menjauhkan diri dari dosa ini hanya cara. Ini hanya tips dari Alkitab. Kalau tips ini Anda baca-baca aja pun gak ada gunanya. Iya kan? Gak guna, saudara, kalau cuma dilihat-lihat, dibaca-baca, oh ini kata Pak Oktav, aku tulislah, aku ikutin. Tips ini harus dilakukan. Bagaimana caranya menjauhkan diri dari dosa? Yang pertama, dengan tulus dan murni mengalami kelahiran baru. Anda harus mengalami kelahiran baru itu. Nikodemus pernah bertanya kepada Tuhan Yesus, bagaimana mengalami kelahiran baru? Aku sudah tua, apakah aku masuk lagi ke rahim ibuku? Yesus bilang tidak. Apa yang Yesus katakan? Yohanes 3. Mari kita lihat sebentar. Yohanes pasal yang ketiga. Ayat yang kelima. Di ayat 3 Yesus katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan surga. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Yesus menjawabnya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Haleluya. Bagaimana mengalami kelahiran baru? Biarkan dirimu dibaharui oleh Roh Kudus. Dibaptis dengan air dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Banyak orang gak bisa hidup dan berjalan dalam Tuhan karena apa? Dia tidak dipenuhi Roh Kudus. Dia hafal bahasa roh. Soalnya jangan kaget kalau saya bilang dia hafal bahasa roh. Karena ada orang-orang yang berbahasa roh karena memang disuruh ulangi apa yang saya bilang ya. Oh raba 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 raba.
Dan pada waktu orang itu mengulangi, maka bahasa roh itu terdengar seperti bahasa roh. Bahasa roh tidak bisa diajarkan oleh manusia. Bahasa roh diberikan oleh Roh Kudus itu sendiri. Roh Tuhan itu sendiri. Itu sebabnya banyak orang Kristen berbahasa roh tetap berbuat dosa. Karena apa? Bahasa roh itu ada dalam otaknya, bukan dalam rohnya. Tapi kalau Anda dilahirkan kembali oleh air dan roh, Anda akan mengalami pembaharuan oleh Roh Kudus itu. Setiap kali keinginan dosa datang, Anda akan katakan, Sheke bayanda nama Sheka rabayonda nama Sheka. Aku hancurkan kau iblis yang ada dalam pikiranku, keluar dalam nama Yesus. Maka iblis tidak akan menjamah pikiran Anda. Haleluya. Itu dia. Ini dia yang pertama. Alami kelahiran baru dengan tulus. Amin. Kadang-kadang karena opung Kristen kita pun jadi Kristen. Karena opung Kristen saya pun dibaptis. Saya naik CD, saya dibaptis dan lain sebagainya. Kenapa kau jadi Kristen? Ya opungku Kristen. Saya kadang-kadang capek dengarnya, saudara. Kadang-kadang saya dengar podcastnya dari Deddy Corbuzier. Kadang-kadang dia tanya kepada orang-orang Kristen yang sudah sekian puluh tahun usianya, kenapa kau jadi Kristen? Jawabannya hampir rata-rata, well, because my father was a Christian. Coba lihat gilanya orang Kristen zaman sekarang. Halo, kekristenan itu bukan diturunkan. Christianity is a life experience. Kekristenan adalah pengalaman hidup, di mana engkau berjumpa dengan Yesus dan engkau diubahkan oleh Yesus. Hidupmu yang dulu hancur-hancuran, tapi pada waktu engkau berjumpa dengan Yesus, engkau dijadikan baru. Haleluya. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Altar. Apa artinya altar? Ini Pak, tempat yang Bapak berdiri ini altar. Benar, ini altar pada masa kini. Pada masa dulu altar tempat di mana kita bawa persembahan dan bakar sampai habis. Sehingga asapnya naik ke hadapan Tuhan. Itu sebabnya Paulus katakan dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Kenapa kita terus jatuh bangun dalam dosa? Karena daging belum dipersembahkan di altarnya Tuhan. Iya kan? Harusnya persembahan yang dibawa di altar itu habis terbakar. Sehingga kita bisa berkata seperti Rasul Paulus, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saya pernah katakan kepada saudara pada waktu John Wesley, Charles Wesley, dan beberapa misionaris lainnya berangkat ke Amerika dari Inggris. Dalam kapal itu sepanjang perjalanan mereka bernyanyi-nyanyi untuk Tuhan. Lalu kapten kapal dalam keadaan mabuk datang menjumpai mereka. Dia bilang begini, anak muda bodoh. Untuk apa kalian antar nyawa kalian ke Amerika? Untuk apa kalian mau mati di Amerika? Mereka sambil nyanyi, mereka tertawa-tawa mendengar kapten itu. Saudara tahu apa jawaban John Wesley kepada kapten kapal yang mabuk itu? Kapten, kau salah. Kami bukan mau mati di Amerika. Kami sudah mati sebelum ke Amerika. Haleluya. Itu sebabnya kami bisa memberikan hidup kami untuk Amerika. Itu sebabnya kami mau mati di Amerika bagi Yesus Kristus. Itu orang Kristen. Haleluya. Kadang-kadang kita hujan dikit aja langsung gak datang ibadah. Saudara tahu 1 minggu pakai gedung ini, 1 minggu listriknya aja 1,5 juta. 1 minggu. 1,5 juta, belum lagi sewanya 15 juta 1 bulan. Untuk apa? Untuk jiwa-jiwa. Kadang-kadang saya pikir tutup aja lah.
Tapi enggak, Anda begitu berharga. Jiwa-jiwa itu begitu berharga di hadapan Tuhan. Saya bisa gampang sebenarnya, saya lebih suka travel saudara. Saya diundang kemana-mana. Tapi selalu saya tolak belakangan ini. Karena apa? Saya bilang saya akan fokus dulu di sini. Tapi jiwa-jiwa begitu berharga. Anda berharga di hadapan Tuhan. Tapi seringkali kita anggap remeh kasih karunia Tuhan. Karena apa? Karena ini belum diperbaharui. Kalau ini sudah diperbaharui, Anda bisa katakan, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, aku akan tetap cinta Yesus. Haleluya. Saya pernah cerita kepada saudara, saya satu hari di Pulau Maui. Saya 30 hari tinggal di Maui pada waktu itu. Maui itu pulau di Hawaii. Beberapa bulan yang lalu atau 1 bulan yang lalu Maui pernah terbakar hebat. Dan saya ingat saya sampai di Maui 2 atau 3 hari setelah saya sampai tiba-tiba bunyi sirine luar biasa. Seluruh pulau bunyi sirine. Saya sebenarnya orang yang paling takut dengan laut. Takut dengan laut, saudara. Dan hari itu saya tidur di lantai 9. Saya bisa lihat langit yang begitu gelap. Begitu gelap. Bunyi sirine, wih, wih, wih. Bayangkan 1 pulau bunyi sirine. Saya turun ke lobi. Saya tanya di lobi, ada apa? Badai. Storm. Hah? Saya lihat pohon kelapa sampai nungki begini. Pohon kelapa nungki. Anda belum lihat badai di Indonesia. Itu sebabnya Anda bisa nyanyi, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya kan? Anda gak ngerti badai kok. Anda pikir gak ada uang itu badai. Berapa banyak kita yang berpikir pada waktu gak ada uang. Ya Abba, Bapak, gak ada uang lagi Tuhan. Dengar dong happen-ku Tuhan. Kadang kan kita pikir itu badai. Kalau masih Tuhan kasih makan itu belum badai. Kalau masih puasa 1 hari, 3 hari itu belum badai. Manusia masih bisa hidup tanpa nasi 30 hari kok. Minum air putih aja. Puasa terus, latih dirimu puasa. Haleluya, itu belum badai. Begitulah caranya mengalami kelahiran baru. Diproses, diproses, diproses. Haleluya. Orang Kristen harus naik level. Kalau waktu Anda terima Tuhan, Anda sepertinya langsung mendapatkan jawaban doa Anda. Saya pernah gitu. Baru terima Tuhan, berdoa Tuhan, aku perlu berkat Tuhan. Besok Tuhan jawab, diberkati. Pak Yayang pernah gitu kan? Enggak pernah? Susah memang terus. Hah? Begitu terima Tuhan langsung ujiannya berat, saudara. Saya beberapa minggu yang lalu berada di satu kota. Saya berjumpa dengan seorang bapak yang baru terima Tuhan. Sampai ada temannya bilang, Pak Okta kalau perlu apa-apa suruh dia aja doa. Biar karena dia sekarang Tuhan jawabnya cepat kali gitu. Dia doa gak sampai seminggu Tuhan jawab. Saya bilang, tunggu ya, nanti ada ujiannya. Dari SD mau ke SMP itu ada ujian, betul gak? Iya kan? Dari SMP mau ke SMA itu ada ujiannya kan? Kadang orang Kristen gak mau. Lalu nyanyinya apa? Ujilah aku Tuhan. Kemarin kami KKR di daerah Langkat, saudara. Sebelum KKR ada seorang kawan abang sepupu saya, tiba-tiba dia nyanyi itu. Cobalah aku Tuhan, katanya. Woi saudara, saya bilang sama abangku, siap-siap bilang sama dia ya, dicobai Tuhan ya, aku bilang. Karena kadang-kadang saudara, kita minta ujian, waktu ujian diberikan Anda tidak siap. Iya kan? Waktu ujian diberikan kita sering tidak siap dengan ujian itu. Padahal
mau naik kelas. Ya kan? Tuhan, aku capek hidup Kristen seperti ini aja. Tuhan bilang, oke, aku bawa kau naik ke level lebih tinggi. Amin. Aku bawa kau ke tingkat yang lebih tinggi. Makanya Paulus katakan apa? Dia akan bawa engkau dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Agar engkau belajar mengenal kemuliaannya Tuhan. The glory of God. Haleluya. Anda akan mengalami ini. Kalau Anda mengalami kelahiran baru yang tulus. Itu baru yang pertama. Yang kedua. Berjalan dalam terang firman-Nya. Dan menjaga persekutuan dengan saudara dan saudari dalam Kristus. Melalui kuasa Roh Kudus. Mazmur 119 ayat 105 katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku. Dan terang bagi jalanku. Bagaimana kita bisa berjalan dalam terang firman. Sementara yang kita tonton hanya video TikTok. Ya kan? Video TikTok saya hampir 1 bulan lebih diblokir kayaknya. Tapi siap dibuka, tadi saya lihat, oh lumayan. Follower saya naik hampir 4.000. 1 bulan. Kalau gitu biar dia sering-sering blokir aja gitu kan. Tapi saudara, saya mau Anda tahu, saya punya banyak video di TikTok, di YouTube dan lain sebagainya. Tapi saudara tahu film atau apa namanya video mana yang paling banyak ditonton? Baru-baru ini saya download satu video, bukan download lah, saya stitch yang istilahnya di TikTok kan. Saya ambil daripada di Maurice apa yang terjadi di Mawar Saron Lubuk Pakam. Saya stitch. 1 bulan saya tidak pernah lihat. Tadi tiba-tiba yang nonton sudah 500.000 viewer. Tapi coba cari video-video khotbah saya. Yang nonton 50, 100, paling banyak 200. Video khotbah. Bukti orang malas dengar firman Tuhan pada zaman ini. Ya kan? Kalau video yang bercerita tentang kejadian-kejadian seperti yang kita alami 6 bulan di depan kantor wali kota. Oh, jangan tanya. Pak Budi, video yang depan wali kota berapa banyak yang nonton udah? 2000-an. Oh, kalah lah sama aku berarti ya. Wah, saya punya video depan wali kota itu hampir 160.000 yang nonton sudah di YouTube saya. Tapi video khotbah saya coba lihatlah. Ini dia saudara. Cara menjauhkan diri dari dosa, berjalan dalam terang firman Tuhan. Kalau Anda tidak peduli dengan firman, tidak mungkin pikiran Anda dibaharui. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekali lagi katakan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang. Waktu ku bimbang dan hilang langkahku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku ragu asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Loh, kok pelita bagi kaki gimana? Zaman dulu, gak apa-apa lah, berhenti sebentar. Kalau nyanyi kita memang orang Kristen paling jago nyanyi, saudara. Salut, saudara, bagus-bagus sekali suaranya. Firman pelita bagi kaki. Orang zaman dulu di Israel pada waktu berjalan, mereka akan ikatkan pelita di kaki mereka. Sehingga mereka bisa melihat langkah yang ada di depan. Maka dikatakan firman Tuhan seperti pelita yang ada di kaki mereka. Kan dulu gak ada lampu jalan.
Kalau mereka jalan tengah malam, waduh, saya ingat sekali. Saya pernah, waktu saya kuliah dulu di Afrika Selatan, kami punya tugas membuka komsel. Dan komsel sekolah saya di hutan, saudara, tengah di atas gunung. Komsel yang ada itu di balik gunung. Saya harus jalan dan tidak punya senter waktu itu. Tapi puji Tuhan saya dikasih 1 jam tangan yang punya lampu, saudara. Saking gelapnya, saya akan hidupkan lampu itu dan puji Tuhan jalan itu kelihatan. Saya tahu betul apa artinya cahaya pelita pada waktu gelap. Saya jalan di hutan, sambil jalan saya dengar suara setiap kali saya berpikir, apa ini? Apa ini? Sampai satu hari saya baru tahu, sepanjang hutan itu rupanya ada ular derik. Saudara tahu ular derik? Ya bunyinya kayak gitu. Ekornya yang bergerak, saudara. Sekali dia melemparkan, dia punya bisa mati langsung di tempat. Tapi pada waktu ada cahaya, aku buka lampu, aku bisa berjalan, dan aku bisa melihat jalan yang ada di depanku itu. Padahal cahaya kecil dari jam itu. Bayangkan firman Tuhan, pelita bagi kaki kita, dan terang bagi jalan kita. Itu sebabnya banyak orang yang hidup tanpa firman, hidupnya ngelantur kemana-mana. Kadang-kadang saya bingung lihat banyak orang Kristen. Dia siap buang uang ke dukun. Dia siap buang uang ke orang pintar katanya. Dia siap buat apa saja. Saya pernah berjumpa dengan seorang yang sedang berjalan menuju ke Gunung Bromo atau Gunung Kidul atau gunung apa. Dan dia siap bayar harga yang cukup besar untuk jadi kaya. Untuk punya ilmu. Saya katakan kepada dia hari itu. Kebetulan kami satu pesawat. Pak, coba pakai uang Bapak. Tabur untuk pekerjaan Tuhan. Coba ilmu yang mau Bapak pelajari selama berapa hari di dalam gua yang ada di dekat laut pantai selatan itu. Kau pakai berdua dengan Tuhan dalam ruangan, belajar Alkitab, lihatlah apa yang Tuhan akan berikan kepadamu. Seringkali kita berpikir tentang hal-hal yang hebat di sana. Tidak tahukah Anda, Yesus memberikan kepadamu kuasa. Segala kuasa telah diberikan kepadaku, karena itu pergilah ke seluruh bumi, jadikan semua bangsa muridku, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Engkau akan letakkan tangan atas orang sakit, dan orang sakit akan sembuh. Engkau akan bangkitkan orang mati. Engkau akan mengusir setan-setan dalam namaku, dan setan akan pergi. Engkau akan minum racun maut sekalipun, dan engkau tidak akan mati. Itu sebabnya, saudara, cara untuk menjauhkan diri dari dosa, biarkan engkau berjalan dalam terang firman Tuhan. Hanya itu yang bisa membuat engkau jauh dari dosa. Anak-anak muda, bagaimana pacaranmu benar? Agar engkau tidak jatuh dalam seks bebas seperti anak-anak muda yang ada di luar sana. Hiduplah dalam terang firman Tuhan. Hai perempuan-perempuan, jaga harga dirimu. Hari ini kau berpikir, oh nggak apa-apa. Tapi saudara tahu saya ini ketua Asosiasi Pastoral Indonesia, ketua 2 Asosiasi Pastoral Indonesia untuk Indonesia. Saya ketua Asosiasi Pastoral Indonesia untuk Sumatera Utara dan Aceh. Dan saya tahu ada orang-orang yang datang konseling kepada kami, yang bercerita tentang istrinya atau suaminya. Pak, dulu waktu masih pacaran, dia bisa langsung kutidurin. Bagaimana mungkin aku percaya kepada dia, setelah menikah dia gak gampang tidur sama orang lain. Perempuan-perempuan, anak gadis, dengarkan saya. Hidupmu terlalu berharga untuk ditipu laki-laki yang bobrok, yang brengsek. Jaga hidupmu. Jaga hidupmu. Bagaimana menjaga? Firman Tuhan katakan, bagaimana seorang muda menjaga kelakuannya bersih. Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Itu sebabnya kalau ada pacarmu yang memaksa engkau melakukan hal-hal yang tidak benar, tinggalkan dia. Percaya Tuhan bisa kasih yang lebih baik dari dia, tendang jauh-jauh.
Halo? Makan Anda yang traktir. Ada kan cewek-cewek kayak gitu kan? Tiap makan cowoknya dia yang traktir. Ceweknya yang traktir maksudnya. Iya kan? Siap itu dia pula ngatur-ngatur. Ini masih pacaran loh. Saya dari sekarang udah ajarkan sama anakku, kalau cowokmu gitu gak usah terima. Cewek harus matrek dikit. Bener. Harus matrek dikit. Tapi bukan mata duitan. Maksudnya apa? Supaya harga dirimu ada. Haleluya. Jangan nanti udah hamil ujungnya pesta masak pakai rendang kecil-kecil dipotong. Iya kan? Kenapa? Udah terlanjur Pak, MBA. Married by accident. Pikir orang gelar S2 ya kan? MBA. Master of Business Administration. Rupanya bukan Master of Business Administration. Marriage by accident. Oh, pernikahan yang terjadi karena kecelakaan. Potong rendang kecil-kecil. Potong buncis pakai wortel. Terus apa? Sop bakso. Udahlah jadilah pakai tenda di pinggir jalan. Tutup jalan ganggu orang lain. Kenapa? Gak sanggup. Makanya saudara Anda perhatikan bagaimana orang Batak menikah. Perhatikan bagaimana orang Chinese menikah. Yang betul-betul ya, yang orang Nias lebih-lebih lagi jangan tanya. Kenapa? Boruni Raja. Iya kan? Berharga anak perempuan itu. Yang buat anak perempuan tidak berharga adalah dirinya sendiri. Saudara perhatikan bagaimana Ribka pada waktu dipinang oleh Ishak. Apa yang dilakukan Abraham? Dia mengutus hambanya, dia kirim harta sebanyak-banyaknya. Bapakku gak kayak Abraham Pak. Gak apa-apa bapakmu gak kayak Abraham. Kau bisa jadi seperti Abraham. Kerja dulu baru kawin. Ya kan? Adam diberikan Hawa setelah dia melakukan pekerjaan di Taman Eden. Kalau belum kawin jangan pacaran. Jangan jatuh dalam dosa nanti. Kalau belum siap kawin jangan pacaran. Belum siap nikah jangan pacaran. Lebih baik pisah dulu. Saya kan pernah tanya, ada yang saya lihat tiap hari jalan sama. Kapan kau nikah? Belum tahu lah Dad. 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, mungkin pisah dulu kalau gitu, jangan. Mungkin bukan itu jodohmu. Nanti kalau udah pasti, ya Dad 2 bulan lagi aku mau menikah. Nah, jalan. Ya kan? Supaya apa? Jangan iblis mencobaimu dan engkau jatuh dalam dosa. Itu sebabnya berjalan dalam terang firman Tuhan. Haleluya. Saya sambung minggu depan. Supaya Anda tidak bosan. Haleluya. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku.